Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Salam akan membahas artikel ilmiah yang berjudul Sampah dapat merugikan dan membahayakan makhluk hidup. Tragedi longsornya TPA Lui Gajah di Jawa Barat 21 Februari 2005 setelah didahului letusan, jutaan meter kubik sampah longsor. Menimbun puluhan rumah, mengubur lebih dari 8 hektar kebun dan lahan pertanian, serta menewaskan lebih dari 140 orang. Sampah adalah material yang sudah tidak terpakai yang dibuang oleh manusia. Sampah juga bisa kita sebut sebagai limbah. Walaupun sampah disebut sebagai limbah, sampah dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Tetapi, bukannya dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sampah justru dibuang di sembarang tempat. Sampah-sampah ini menjadi biang dari berbagai macam bencana. Sampah-sampah ini juga menjadi penyebab berbagai macam pencemaran, seperti pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah sampah, yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Sampah juga untuk saat ini masih menjadi masalah yang mendapat kegagalan dalam penanggulangannya. Jika sampah tidak ditangani dengan baik, akan berimbas kepada kualitas kehidupan, keindahan lingkungan, bahkan dapat menjadi bencana yang meregang nyawa. Limbah harus dibuang dan diproses dengan benar. Jika sampah dibuang dengan sembarangan tanpa diolah, sampah dapat mengakibatkan berbagai macam polusi, termasuk polusi air, tanah, dan udara. Limbah cair seperti limbah tekstil, bahan kimia, atau minyak ketika dilemparkan ke sungai atau laut tanpa dirawat dapat mencemari air. Selain itu, banyak kasus limbah padat dihilangkan di laut dan sungai-sungai yang menyebabkan air kotor dapat merusak ekosistem di perairan. Tidak hanya air yang dapat tercemar, tanah juga dapat dicemari karena sampah. Banyak jenis sampah dapat membutuhkan puluhan sampai ratusan tahun untuk terurai. Meskipun sampah ada dan dibuang setiap hari, sampah itu dapat menumpuk dan mencemari tanah. Limbah pabrik, proses pembakaran sampah, dan limbah kendaraan berbahan bakar fosil adalah beberapa kontributor paling umum dalam polusi udara. Limbah gas atau gas yang dapat mencemari udara dan menyebabkan berbagai kondisi yang dapat merusak bumi. Selain dapat menyebabkan berbagai macam pencemaran, sampah juga menjadi penyebab dari berbagai macam bencana. Salah satu bencana umum yang disebabkan oleh sampah adalah banjir. Banyak saluran air yang tersumbat oleh sampah. Karena saluran air tersumbat, air pun meluap dan membanjiri permukiman masyarakat. Banjir yang parah bukan hanya menyebabkan kerugian material saja, tetapi dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Banjir dapat menenggelamkan manusia, menyebabkan manusia tertimbun reruntuhan, dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit kepada manusia. Selain banjir, sampah yang menumpuk akan menyebabkan bencana lain, seperti longsor sampah. Mirip dengan longsor tanah, longsor sampah terjadi di area tumpukan sampah. Longsor ini dapat menimbulkan kerugian material dan nyawa. Longsor sampah dapat menimbun pemukiman sekitar. Bencana ini juga dapat menimbun manusia sehingga menimbulkan korban jiwa. Menurut International Coastal Cleanup atau ICC, pada tahun 2019, sebanyak 97.457.984 jenis sampah dengan berat total 10 juta kilogram ditemukan di laut. Sampah-sampah ini mengancam setidaknya 800 spesies biota laut. Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia yaitu penemuan bangkai paus sperma di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Saat bangkai paus itu dinekropsi, ditemukan ratusan sampah di dalam perutnya seberat 5,9 kg. Dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan salah satu faktor dari kerusakan lingkungan. Sampah-sampah ini menjadi penyebab kerusakan lingkungan akibat dari perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan.
Masih banyak masyarakat yang menganggap remeh kebiasaan membuang sampah sembarangan ini. Tetapi, dengan berbagai macam peristiwa dan bencana yang diakibatkan oleh sampah, bukan berarti masyarakat dan pemerintah berdiam diri saja. Pemerintah menargetkan pengolahan sampah di Indonesia selesai pada tahun 2025 dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama dengan melakukan pembatasan dan pengurangan sampah plastik. Pendekatan yang kedua yaitu dengan program mendaur ulang kemasan seperti yang dilakukan produk Nestle. Yang ketiga yaitu dengan mendorong pelayanan dan pendekatan teknologi dari pengolahan sampah tersebut. Dari masyarakat sendiri, ada beberapa cara untuk mengurangi sampah. Yang pertama tentu saja memilih dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu habiskan makanan yang ada, membawa kantong belanja dan alat makan sendiri ketika berada di luar, mendonasikan barang-barang yang tidak terpakai, mendaur ulang sampah-sampah seperti mendaur ulang sampah menjadi kompos. Walaupun banyak kegagalan dalam penanggulangannya, tetapi jika masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dan serius dalam mengupayakan membereskan masalah sampah ini, diharapkan masalah sampah ini akan terselesaikan dan tidak ada lagi kerugian material maupun nyawa yang diakibatkan oleh sampah. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ilmiah ini adalah sampah memang permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Namun di samping itu, pemerintah pusat dan masyarakat sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Dapat diketahui bahwa banyak kerugian yang diakibatkan oleh sampah, mulai dari berbagai macam pencemaran hingga berbagai macam bencana yang menjadi penyebab kerugian materi maupun nyawa. Dengan berbagai macam hal yang terjadi akibat sampah tersebut, seharusnya masyarakat dapat tersadarkan tentang bahaya sampah dan diharapkan kewaspadaan masyarakat dalam menyikapi sampah dapat